ya semakin menyeluruh informasi yang didapatkan. Baik, Islamic Boarding School Penyejuk Matahati, Meet and Greet Wali Santri IBS Penyejuk Matahati tahun ajaran 2023-2024. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ya, untuk memulai perjalanan kita 1 tahun itu, hendaknya Bapak Ibu sekalian perlu memahami bahwasanya sekolah penyejuk mata hati itu adalah sekolah yang ternaungi oleh PAUD PNF, yaitu Badan Akreditasi Negara Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal. Kita ini termasuk sekolah non formal, ya, beda sama sekolah formal, dan itu harus dipahami dulu, ya. Jadi kita nggak mungkin dibandingkan dengan kalau SD kita non formal paket A dibandingkan dengan sekolah dasar negeri, nggak bisa dibandingkan. Kita punya paket B yang dibandingkan sekolah SMP negeri, nggak bisa dibandingkan. Maupun yang paket C tidak bisa dibandingkan dengan sekolah menengah atas negeri. Karena kita itu mempunyai karakteristik sekolah non formal. Nanti saya jelaskan apa sih karakteristik dari sekolah non formal tersebut. Ya, di situ tertulis pendidikan non formal adalah program pembelajaran yang terselenggara secara terancang. Ya, terancang itu harus mewakili 8 komponen. Nanti saya sampaikan apa itu komponennya. Yang akan menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap diri pada peserta didik. Ya, sikap pada diri itu biasa kita kenal dengan pemberdayaan. Ya, baik. Apa saja sih yang termasuk dalam terancang tersebut? Next, ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Next. Yang pertama harus mempunyai tujuan. Ya, pendidikan itu harus punya tujuan pendek maupun jangka panjang. Ya. Kemudian yang kedua waktu. Ya, relatif singkat, mulai beberapa hari sampai beberapa minggu, pada umumnya kurang dari 1 tahun, karena ada beberapa libur sekolah. Kemudian, ya, bahwasanya peserta didik yang ikut itu harus mempunyai keperasaan kebutuhan, minat, dan kesempatan. Yang keempat, harus mempunyai kurikulum. Jadi nggak sekedar cukup diajarkan, nggak ada tujuannya, nggak ada kurikulumnya, nggak bisa seperti itu. Next, yang kelima, program pembelajaran itu sifatnya luas. Nah, ini. Jadi pendidikan non formal itu harus sifatnya luas, ya, bervariasi, ada kegiatan indoor maupun outdoor, ya, tidak melulu di indoor, ya. Makanya nanti kita insya Allah akan banyak melaksanakan kegiatan outdoor, ya, karena sifatnya harus luas. Makanya di situ kita mengenal ada uang kegiatan. Ya, nanti saya sampaikan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan. Baik, kemudian yang keenam, proses pembelajaran. Ya, kemudian proses pembelajaran itu ya berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Apa maksudnya? Nanti setiap kegiatan pembelajaran itu mengandung soft skill maupun hard skill yang dua-duanya itu akan langsung sedikit banyak bisa diimplementasikan di kehidupan masyarakat. Itu bedanya sekolah formal sama non formal. Ya, itu bedanya. Kemudian yang ketujuh, hasil belajar ya tadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, ya, dilakukan pengawasan oleh suatu lembaga, karena kita lembaganya berbentuk yayasan, maka dari itu kita alhamdulillah sudah mempunyai NSP, yaitu nomor statistik pondok. Ya. Next. Baik, di situ dijelaskan
bahwasanya ya program paket C ya mempunyai beberapa kriteria. Ya. Jadi selain pengetahuan itu maksudnya mapel umum yang di UN-kan, ada PKN, ada IPA, ada IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Ya, kalau yang pakai C itu ada peminatan, ada biologi, fisika, kimia, ya, itu masuk ke pengetahuan umum. Ya. Kemudian, ya kita di program non formal kita itu mengenal yang namanya pemberdayaan. Ya. Kemarin sudah disampaikan di grup KB bahwasanya selain ada program umum juga pemberdayaan. Ya, pemberdayaan itu sifatnya apa? Di situ tertulis ya bahwasanya pemberdayaan itu adalah sikap diri, pengembangan diri, kapasitas dalam rangka mendukung keterampilan yang dipilih oleh peserta didik. Maksudnya apa? Pemberdayaan itu sifatnya nggak kelihatan, ya, soft skill. Contoh, anak itu bisa leadership-nya terasa, itu pemberdayaan. Anak itu bisa memanage keuangan, itu pemberdayaan. Anak itu mengetahui upgrading, maksudnya update knowledge, mengetahui bagaimana cara penanaman hutan bakau, itu pemberdayaan yang sifatnya soft skill. Ya. Sedangkan yang sifatnya hard skill itu masuk dalam keterampilan. Ya. Nah, keterampilan yang ada itu harus mewakili 3 aspek. Di situ ada tertulis, ya. Yang pertama itu seni dan budaya. Ya. Makanya nanti kita insya Allah ada kunjungan ke museum. Ya. Ya. Memang begitu aturannya yang tertulis. Ya. Ada kunjungan ke museum. Ya. Kemudian kita harus ada pendidikan olahraganya. Makanya nanti di Penyejuk Mata Hati itu ada berenang. Ya. Kemudian kita juga ada prakarya. Nanti insya Allah di setiap jenjang itu akan dilaksanakan prakarya. Dari 3 komponen ini masuk dalam keterampilan wajib. Keterampilan wajib. Baik. Keterampilan wajib itu ya akan ada di program paket A dan paket B atau setara SD maupun setara SMP. Sedangkan di paket C ada tambahan lagi, ya, namanya keterampilan khusus, ya, keterampilan khusus. Apa maksudnya? Keterampilan wajib yang terstruktur ataupun yang tersertifikasi, ya. Jadi khusus itu pengembangan dari wajib yang terstruktur maupun tersertifikasi. Makanya kita ada program renang yang nanti ijazahnya atau sertifikatnya ditandatangani oleh guru renang yang sudah tersertifikasi di PRSI. Itu fungsinya. Ya, makanya nanti di paket C itu ada namanya keterampilan khusus, yaitu program yang terstruktur atau tersertifikasi dari keterampilan wajib. Ya, nanti saya tunjukkan belangkunya yang sudah kemarin saya share, akan mengetahui bahwanya di situ ada belangko paket A, paket B, paket C. Jadi dari situ kita bisa mengetahui ya bahwasanya kegiatan pemberdayaan ini bukan kegiatan yang diada-adakan, karena kita butuh. Dan memang begitu pemerintah mengatur bahwasanya program non formal itu seperti itu, pendidikan non formal itu seperti itu. Harapannya apa? Harapannya agar lulusan dari pendidikan non formal itu bisa langsung terjun dalam kehidupan masyarakat. Ya, dengan menonjolkan pemberdayaan dan keterampilan yang dia pelajari di pendidikan non formal. Maksudnya seperti itu. Oke. Paham nggih? Insya Allah saya tunjukkan contoh-contohnya. Baik, lanjut, next. Baik, nah sekarang kita melihat
presentase, ya. Presentase itu berapa persen sih yang harus dilaksanakan oleh program non formal? Ya, untuk melaksanakan beberapa kelompok kelompok pendidikan, yang satu kelompok umum, yang satu kelompok khusus. Sekarang ini saya sedang mempresentasikan bagaimana kalau pendidikan non formal menurut kurikulum dinas pendidikan, ya kan? Ini dinas pendidikan, ya. Kalau menurut dinas pendidikan, 70% itu sifatnya kelompok umum, yaitu mapel-mapel yang sifatnya pengetahuan, yang di UN-kan saja, misalkan ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Itu kelompok umum, menempati 70%. Ya. Sedangkan pemberdayaan dan keterampilan menempati 30%. Ya. Ini menurut struktur kurikulum setara dari dinas pendidikan. Ya. Ya, jadi menempati 30%. Ya, baik, next, lanjut. Kemudian, sekarang yang 30% itu bagaimana caranya? Ya, dipreteli lagi. Ya, di situ 30% tertulis pemberdayaan, penguatan kapasitas dan pengembangan diri. Ya, kemudian di situ ada keterampilan wajib dan keterampilan pilihan atau keterampilan khusus yang tersertifikasi. Ya. Hasil dari pemberdayaan itu sifatnya soft skill. Hasil dari keterampilan itu sifatnya hard skill. Saya kasih ilustrasi, Bu, Pak. Ya. Misalkan nih, ya, kalau anak itu bisa membuat apa ya? Maksudnya mempunyai suatu keterampilan yang bisa menghasilkan sesuatu, itu namanya hard skill. Ya. Tetapi kalau dia keterampilan yang bisa memanage dirinya sendiri untuk bisa berkembang, itu namanya soft skill. Ya. Jadi soft skill dan hard skill yang ditempa di pendidikan non formal itu harapannya bisa langsung diimplementasikan di masyarakat dan dunia kerja. Ya. Terus pertanyaannya, loh, ngapain sih ya kalau SD itu kok butuh pemberdayaan dan keterampilan? Ya. Karena diasah mulai kecil. Jadi misalkan kalau SD itu tipis, kalau SMP itu setengah tebel, ya. Kalau SMA itu semakin tebel. Seharusnya dapat sertifikat ketika dia keluar SMA, kalau bisa langsung bisa kerja dengan mengandalkan sertifikat itu yang bisa diambil dari keterampilan khusus yang punya sertifikat. Semoga dipahami, nggih. Baik, lanjut, next. Baik, contoh bentuk mata pelajaran pemberdayaan. Outbound. Outbound itu pemberdayaan. Makanya kita outbound ini bukan hanya senang-senang, ya. Karena di outbound kemarin, contoh kemarin kita outbound, kita belajar trekking, ya. Anak-anak kita ajak ke hutan, ya. Tentunya dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Bagaimana ketika melewati hutan itu anak-anak diajarkan bagaimana menjaga lisan, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh buang sampah sembarangan, menjaga kekompakan dan melindungi teman-teman yang ketika melakukan trekking bersama. Itu sifatnya soft skill. Ataupun public speaking. Ya, nanti kita ada materi pemberdayaan yang sifatnya public speaking, ya. Cara ngajari Ananda untuk berbicara di depan, ya. Kewirausahaan, kunjungan ke museum, itu termasuk pemberdayaan, ya. Jadi ya beberapa waktu yang lalu mungkin saya kurang menyampaikan secara utuh, ya. Ketika kita melaksanakan kunjungan ke museum, ya, kita ditanya, kenapa sih kok harus kunjungan ke museum, bla 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 dan sebagainya. Ya kita hanya mengikuti aturan. Tetapi kunjungan ke museum itu juga kita jelaskan. Nah, di museum ini banyak patung-patung, ya. Ketika kita melewati tempat-tempat yang
istilahnya banyak mengandung kesyirikan, ya kita hendaknya berdoa kepada Allah, isti'adzah, minta pertolongan dalam bentuk perlindungan. Ya, harusnya begitu pembahasannya, bukan antipati terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, jadi next. Baik, sehingga kalau diambil benang merahnya, bahwasannya pendidikan non formal yang di dalamnya itu terkandung pemberdayaan dan keterampilan itu harus mempunyai muatan pemberdayaan keterampilan dilakukan melalui analisis konteks, ya, harus berdasarkan kebutuhan dan minat, harus, ya, kita butuh untuk mengenalkan seni budaya, tetapi dengan konteks Islam, ya. Nah, itu perlu dianalisa, ya. Sehingga apa? Sehingga akan menjadikan anak-anak yang sekolah di pendidikan non formal itu dapat pendidikan yang utuh, gitu loh. Kita akan mempunyai anak-anak yang nggak hanya terampil di teorinya saja, ya. Prakteknya juga harus menguasai, karena diharapkan baik soft skill maupun hard skill itu langsung bisa diimplementasikan di masyarakat. Harapannya seperti itu. Next. Baik. Lanjut. Baik. Sekarang kita melihat berapa sih santri-santri yang ada di penyejuk matahari. Kita mempunyai 157 santri, ya, 60 siswa paket A, ya, atau setara dengan SD 61. Paket B ada 32 siswa, ya. Paket C ada 16 siswa. Ya. Next. Oke. Sekarang sebelumnya Mas Wiwi, next. Balik lagi. Oke. Baik. Tadi slide sebelumnya ditampilkan bahwasanya 70% itu kurikulum yang di-UN-kan atau mapel yang di-UN-kan. Ya. Karena kita ini dalam naungan Kementerian Agama. Jadi begini Pak Bu, ya, Bu, Bapak sekalian, pendidikan non formal ini setelah ada keputusan SKB keputusan bersama 3 menteri waktu zamannya Presiden Gus Dur, rahimahullah, itu mendapat memutuskan bahwasanya pelaksana pendidikan itu ada 2, baik Dinas Pendidikan maupun Kemenag. Di Dinas Pendidikan itu punya nama, kalau program pendidikan non formal itu namanya PKBM, ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ya. Itu yang Dinas Pendidikan. Kalau di Kemenag, ya, kita mempunyai nama PKPPS, ya, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah, ya. Bedanya di situ. Tapi dua-duanya berhak untuk melaksanakan pendidikan non formal dan ijazahnya sama, ya. Maksudnya sama apa? Jadi kalau anak dari PKBM mau masuk PKPPS itu NISN-nya nggak berubah, karena datanya terpusat jadi satu, ya. Tetapi ya tentu jelas beda pembobotan pembelajaran, ya. Karena kita ikut PKPPS, yaitu Kemenag, yang 70% itu pelajaran agama, ya. 70% itu pelajaran agama. Sedangkan yang 30% itu apa? Kita pelajaran umum. Karena kita tidak mau menghilangkan
pelajaran umum karena dibutuhkan anak-anak sekalian untuk melanjutkan jenjangnya. Ya. Sedangkan pemberdayaan dan keterampilan itu dapat berapa persen? Dapat 0%. 0% itu maksudnya apa? Ya, maksudnya bahwasanya kegiatan tersebut itu akan dilaksanakan di luar KBM. Misalkan kita kan ada 7 pekan ya, 7 pekan apa? 7 hari dalam sepekan. Ya, yang 5 hari untuk mempelajari mapel dinia dan mapel umum, ya. Yang 1 hari kita gunakan untuk pemberdayaan, dalam hal ini berenang, dan kita akan bekerja sama dengan sekolah PKBM Ting Indonesia. Di situ akan kita belajar yang kemarin itu ada fotografi, 3D animasi, podcast, dan insya Allah di tahun ini kita akan buka kelas cooking class. Ya, cooking class. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya 1 hari itu kita anggap 0%, kan biasanya kalau di sekolah-sekolah lainnya itu sekolahnya kan 5 hari. Ya. Kita anggap anak-anak itu sebenarnya 1 hari itu libur, tetapi kita isi dengan apa namanya? Isi dengan berenang dan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan dan keterampilan. Oke, semoga dipahami, oke. Baik. 70% dinia atau agama, 30% mapel umum. Bagaimana meningkatkan kualitas? Nah, ini nanti kita bahas. Pelajaran-pelajaran tersebut, ya. Misalkan kalau pelajaran agama itu ada bagian Quran dan hadis. Quran itu di masalah tahsin, tahfizul Quran, sama tafsir. Ya. Kemudian di hadis itu banyak kita belajar adab-adab, ya, kita belajar sirah, ya, itu dari hadis. Kemudian 30%, ya, 30%, ya, itu mapel umum, ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa buku dan metode, ya, yang insya Allah kita aplikasikan untuk kebutuhan anak-anak penyejuk mata hati yang hanya mempunyai waktu 30% agar dari waktu 30% itu bisa menjadi 100%. Bisa enggak? Insya Allah. Caranya bagaimana? Kita mungkin pendekatannya seperti pelaksanaan dari LBB, ya, Lembaga Bantuan Bimbingan Belajar. Ya. Jadi kita butuh anak-anak yang bisa ngerjakan soal. Ya. Kemudian insya Allah kita adakan tryout, ya, untuk meningkatkan kemampuan Ananda. Ya. Alhamdulillah kita ada 2 anak, ya. Angkatan pertama diterima di UNER, ya, jurusan biologi. Angkatan kemarin yang kedua diterima di UNESA, jurusan sastra Inggris. Ya. Kenapa saya ceritakan itu? Ya, meskipun menempati 30%, alhamdulillah bisa fight untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Ya. Kemudian untuk yang 0%, yang di luar KBM, untuk mata untuk pendidikan yang pemberdayaan dan keterampilan, kita insya Allah akan mengadakan outing class maupun outbound maupun yang sifatnya kelas. Ya, yang kelas itu yang terstruktur tadi itu loh, terstruktur dan tersertifikasi. Baik, next. Baik, yang 70%, bagaimana caranya? Ya, di situ kita buat namanya sertifikasi tasmi. Ya, insya Allah kita akan tasmi dengan ustadz-ustadz yang mempunyai mempunyai sertifikat, beliaunya sudah hafiz Quran. Yang mentasmi beliau. Ya, ya, alhamdulillah kemarin kita sudah sudah kita laksanakan di
ke program boarding. Jadi izin kita itu kan pondok pesantren ya. Jadi pondok pesantren itu harus punya program boarding. Zaman sekarang itu kata-kata sekarang dikatakan boarding. Boarding itu sebenarnya sama dengan mondok, menginap ya. Program menginap. Kita mempunyai program boarding untuk ikhwan dan akhwat yang sekarang di asramanya itu ada di Semampir Tengah untuk yang ikhwan, yang akhwatnya ini di Purigianya. Tapi kapasitasnya tentu nggak banyak, ya, karena memang minimal dari program PKPPS tersebut yang dicanangkan oleh Kemenak minimal hanya 15 orang, dan alhamdulillah kita lebih dari 15 orang untuk program boarding. Baik, dengan melaksanakan program boarding tersebut kita mencoba untuk menambah ya kemampuan anak-anak di bidang dinia tersebut. Salah satunya guru dari program boarding tersebut ya seorang hafiz ya, dan beliau pernah menjadi imam di salah satu masjid di Saudi ya. Jadi insya Allah beliau siap untuk membantu anak-anak penyejuk mata hati dalam tasmi Al-Quran ya, dan insya Allah beliau yang menandatangani. Ya, kemudian berkaitan dengan hadis, ya, hadis tersebut tujuan kita, goal kita untuk mencari sanad, ya, untuk mencari sanad kitab-kitab yang Ananda pelajari, misalkan kitab sanad Tufatul Atfal, sanad Al-Jazari, sanad Jurumiyah, sanad Sawinatun Najah, ya. Dari kitab-kitab kecil itu nanti insya Allah mendapatkan sanad dari masai, yaitu syekh yang mempunyai yang ahli di bidangnya. Alhamdulillah kemarin untuk yang ikhwan kemarin 8 anak mendapatkan sanad kitab Tufatul Atfal dari ulama besar Palestina, yaitu Syekh Dr. Bakar Sulaiman, yang beliau merupakan ulama di Palestina dan ditempuh dalam kurang lebih sekitar 3 bulan pelajarannya. Ya, jadi kita online pelajaran 3 bulan, kemudian terakhir sesi anak-anak setoran kitab yang diberikan sanad oleh Syekh Bakar Sulaiman tersebut. Nah, nanti ada beberapa kitab. Ya, harapan kita seperti itu. Nah, sekarang untuk yang akhwat, yang di boarding akhwat, sekarang sedang ujian kitab Al-Jazari. Ya, Al-Jazari sekarang masih ujian dari Saikhoh juga dari Palestina. Ya, harapan kita seperti itu. Ya, nggak sekedar anak-anak pandai, maksudnya bisa menyerap ilmu, tapi harus proven. Ya, provennya itu yang mendapatkan ijazah dari orang-orang di bidangnya. Ya, harapan kita seperti itu ke depannya. Ya, baik dalam bidang Al-Quran maupun hadis. Baik, itu yang 70%. Next, Mas Dwi. Ya, bagaimana 30%? Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya kita merancang program khusus, buku paket khusus, ya. Buku paket khusus harapannya waktu itu sesuai dengan yang kita berikan dan pembahasan itu selesai seperti yang ditetapkan oleh pihak Dinas Pendidikan maupun Kemenak. Kemudian ada tryout. Insya Allah kita sering adakan tryout untuk untuk tahun ajaran ini. Next. Baik. Sekarang yang di luar KBM untuk pemberdayaan dan keterampilan. Ada sifatnya insidentil maupun kelas. Ya. Outing kelas, outbound, ya, berenang dan ekstrakurikuler, ya. Bisa dilihat di situ, ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mengisi nilai pemberdayaan dan keterampilan. Ya.
Next, Mas Vivi. Sudah ini? Sudah. Baik. Bapak-Bapak Ibu sekalian, nanti habis ini saya tampilkan baik. Kita tampilkan belangko ijazah ya untuk ijazah paket A, kemudian ijazah paket B ya, dan kemudian ijazah paket C. Ya. Baik. Nah, seperti ini. Ini ijazah yang paket A dulu Mas Vivi. Karena nggak paket A. Paket A dan paket B. Sudah ada, oke? Siap. Ini yang paket Pak A, Bu, Pak. Oke, di situ ada kelompok umum, yang di bawahnya kelompok khusus. Ya, ini ijazah dari Dinas Pendidikan seperti itu. Ya, di situ yang 1 sampai 6 itu mapel umum, yang bawahnya kelompok khusus yaitu pemberdayaan dan keterampilan. Ini masih pemberdayaan dan keterampilan saja, nggak ada wajib, nggak ada khusus. Ini yang paket A. Next, yang paket